semuanya, selamat siang waktu Turki. Jumpa lagi sama aku Ita di YouTube channel aku, Ita Mahfuza ya. Jadi yang belum tahu aku tuh orang Indo yang tinggal dan bekerja dan belajar di Turki. Nah, pada episode kali ini sebenarnya tuh sudah dari kemarin-kemarin aku ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscribers aku yang bertanya, namanya Ike. Bertanya, apa sih pertanyaannya dia? Bentar aku cek lagi ya. Bentar. Pertanyaan dia itu, sorry guys. Pertanyaan dia itu, mana sih? Ini. Request next video, cerita awalnya ke Turki dan bisa dapat kerja di sana. Atau draw your life, something like this. Jadi aku mau ngejawab pertanyaannya Ika. Sebenarnya pertanyaan ini udah dari lama, aku udah mikir mau ngejawab tapi belum ada kesempatan. Nah, kebetulan hari ini aku ada kesempatan juga, ada salah seorang kakak tingkat alumni Universitas 11 Maret Surakarta. Dia ngubungin aku, katanya boleh dong interview gitu soal aku kerja di sini. Nah, aku kira dia bakalan interview aku yang pasti ada konten pertanyaan yang sama si Ika. Itu yang tadi aku sebutkan, yaitu cerita awalnya ke Turki. Nah, gimana? Jadi dia udah telepon aku nih. Yuk kita angkat ya. Semoga ini bisa membalas pertanyaan kamu, Ika. Halo Mas Alwian. Halo, Tak. Ya, aku udah ini. Siap. Oke. Ini suaramu jauh banget. Oh, kayaknya aku butuh ini deh. Oke, aku sambungin deh. Oke. Oke. Gimana sekarang? Oke. Udah lebih baik. Oke, kedengeran ya? Oke. Oke. Sebelumnya makasih ya, Tak. Udah lebih baik kan? Udah, aman. Oke. Sebelumnya Oke. thank you ya, Tak, udah mau digangguin. Iya Mas, sama-sama. Kita juga lagi free. Kayaknya kita sama-sama free. Oke. Nah, mungkin sebenarnya banyak yang nanya tidak. Kamu kan sekarang tinggal di Turki, tepatnya di Istanbul nggak sih? Iya benar. Benar banget. Ya, aku tinggal di Istanbul. Oke, nah. Tapi awal di Turki bukan Istanbul Mas. Oke. Jadi sebenarnya kamu di Turki sejak kapan? Aku sejak 2016, ingat banget waktu itu 2 hari sebelum aku ulang tahun. Waduh, berarti udah. Yaitu September 2016. Oke, berarti udah hampir 4 tahun 5 tahun ya? Iya benar banget. Nah, gimana sih awal mulanya bisa memilih ke Turki, atau bisa sampai ke Turki, awal mulanya ikut program apa sampai sekarang bisa bertahan di Turki gitu? Iya, jadi tuh ceritanya waktu kuliah tuh kan aku ikut organisasi yang termasuknya organisasi internasional lah gitu ya. Oke. Nah, di situ ada platform di mana anak-anak mahasiswa itu bisa exchange. Oke. Jadi mereka tuh punya waktu itu ada 2 program. Satunya tuh mahasiswa exchange, satunya itu kayak internship gitu loh. Jadi setelah lulus kamu bisa merasakan gimana rasanya bekerja di luar seperti itu. Oke. Iya, gitu. Jadi aku ikut yang program yang kedua itu. Oke, Gitu. dan akhirnya memilih Turki. Apa alasanmu memilih Turki sebagai Iya. tujuan exchange itu? Sebenarnya waktu memilih sendiri tuh aku nggak yang mikir banget aku ke Turki gitu, enggak sebenarnya. Soalnya kan di programnya itu ada banyak pilihan di situ kan. Oke. Ya aku cuma masukin diri aku aja, di mana ada peluang aku masukin. Ternyata
aku dipanggil interview dari Turki gitu. Oke. Nah, Ada satu lagi juga dari negara lain, tapi aku lupa mana gitu. Kazakhstan kalau nggak salah atau Mesir gitu. Tapi aku memilih oke. Turki sih gitu. Gitu. Oke, berarti memang ini ya, kegiatan di sana tetap ngajar atau gimana selama di Turki? Iya, jadi dari awal nginjak kaki di Turki sampai sekarang emang iya emang mengajar bahasa Inggris itu. Mengajar bahasa Inggris ya? Cuma, Mm-mm. cuma muridnya yang ganti-ganti gitu. Oke. Iya, Ah, berarti sejak 2016 itu memang kamu sudah ngajar ya sampai sekarang? iya, bener banget. Mhm. Pertama aku ngajarnya di ini language course, jadi les-lesan ya. Oke. Mhm. Les-lesan itu internshipnya yang program dari itu ya organisasi yang aku sebutkan tadi. Mhm. Namanya kalau boleh sebut nama, Boleh, boleh namanya banget. organisasi ISEC. Oh Ya, ya, Isaac, ISEC Isaac. namanya. Mhm. Pasti mahasiswa sekarang pasti tahu ISEC. Iya. Jadi di situ eh, aku ada apa namanya peluang menjadi Mhm. guru di les-lesan di kota ini gitu. Terus aku apply, keterima. Ya udah satu Mhm. tahun di kota tersebut. Namanya kota Chanakale gitu. Oke, itu Itu berapa berapa jam tuh dari mungkin patokannya Istanbul kali ya? iya. Itu berapa ya? Kalau nggak, aku takut salah. Berapa ya? Berapa jam sih? Aku lupa serius. Mhm. Pokoknya kalau naik pesawat kurang dari 1 jam gitu aja deh. Kalau Oke. naik mobil, bis itu kayaknya, aduh, aku nggak berani jawab. Takut kan aku nggak yakin. Mhm, oke. Iya, gitu. Terus selama tinggal di Turki nih, tak apa yang membedakan dengan Indonesia, baik itu mungkin budayanya atau mungkin masyarakatnya? Iya, udah pasti beda ya Mhm. orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah aja udah beda ya kadang ya, meskipun sama-sama orang Jawa ya. Mhm. Pastilah ya itu pasti beda. Mhm. Pokoknya waktu tahun pertama tuh bagi aku tuh semuanya tuh kayak menarik gitu loh. Mhm. Semuanya menarik, tapi waktu tahun pertama aku belum sampai ke level yang apa ya, mengerti mindset mereka itu belum. Masih Oke. apa aja masih diterima unik gitu loh. Mhm. Gitu. Iya, terus dalam perbedaan ya budaya iya. Mhm. Kalau untuk makanan iya, tapi ada beberapa makanan yang menurut aku nih Mhm. secara diri aku sendiri itu kayak nggak jauh beda kok gitu. Mhm. Kayak misal apa ya? Kayak olahan itu loh kambing misalnya, daging kambing gitu juga Oke. nggak terlalu beda jauh kok gitu. Oke. Karena Iya. di Istanbul kalau nggak salah ada masakan Indonesia juga ya, namanya warung Nusantara atau apa gitu kalau nggak salah. Iya, itu benar. Warung Nusantara ada itu. Oke. Itu orang Indonesia yang jual. Mhm. Dia dari Kalimantan itu. Oke. Orang dari Kalimantan. Mhm. Suaminya orang Turki. Terus mereka buka usaha gitu. Oke. Sempat belajar bahasa Turki sampai sekarang atau memang udah fasih bahasa Turki? Kalau dikatakan fasih kayaknya aku nggak ya. Masih kayak udah apa namanya stuck gitu loh. Mhm. Dari tahun pertama itu aku nggak ngerti apa-apa, Mhm. tapi mulailah mendengar setiap hari. Mhm. Terus di tahun kedua aku mulai oke lah. Di tahun ketiga itu aku baru sadar kenapa aku nggak belajar bahasa Turki aja gitu kan. Betul. Akhirnya di tahun ketiga itu aku ikut ini kursus gratis gitu yang diadakan dari pemerintah. Oke. Dia ada gitu loh. Mhm. Waktu itu gitu. Cuma 2 bulan sih tapi 2 bulan doang. Oke. Soalnya kan ini tak. Habis itu, Gimana? Lanjut lanjut dulu aja. enggak, Eh, silahkan. Setauku ya banyak orang Indonesia yang setidaknya berwisata ke Turki gitu loh. Siapa tahu nanti bisa jadi guide di sana gitu. Oh iya, iya, iya. Boleh, iya. Kenapa enggak gitu Mhm. loh. Mhm. Iya, kalau sekarang udah oke kalau komunikasi sebatas komunikasi yang diperlukan ya. Maksud Mhm. aku bukan dalam konteks kayak seminar atau yang berbau formal gitu, aku angkat tangan deh. Oke. Tapi kalau untuk yang wisata-wisata gitu, ya itu hal yang oke gitu. Maksudnya Oke. bisa lah gitu. Setidaknya bahasa untuk survive sehari-hari masih aman lah ya gitu. Ya, udah itu udah di level super aman kalau survive.
gitu. Udah aku lewati, Oke. ya. Ah, Terus ini tak, selama tinggal di Turki kurang lebih kita padatkan 5 tahun gitu ya. em, Apa sih Mm-mm. tantangan bagi warga Indonesia yang tinggal di Turki gitu? Apa yang kamu lihat sebagai sebuah kendala selama ini gitu? Selain bahasa ya mungkin. Iya, kalau bahasa sih sebenarnya mereka bisa kok beradaptasi itu, semuanya pasti bisa kalau udah tinggal di negaranya gitu. Mhm, Kalau tantangan terberat menurut aku cara berpikir bisa jadi gitu. Gimana tuh Kalau bedanya? udah mendalam ya, Mhm, ya. Mindset sih, lebih ke mindset, cara berpikir, dan sebagian besar yang menghadapi ini itu orang-orang yang sudah berkeluarga, karena kan sudah benar-benar masuk ke dalam cara pikir sini juga gitu loh. oke. Kalau kita mahasiswa, kita kan oke, kita menghormati, Mhm, kita iya gitu, tapi kalau sudah berkeluarga, kita mencampur kan gitu sama pasangan sendiri, betul. sama keluarga pasangan gitu. Mhm, Itu aku denger-denger cerita aja gitu. oke. Itu yang susah sih. Mhm. Oke. Kamu tahun pertama di Turki itu tinggalnya ikut, kalau temanku ya biasanya dia itu ikut, katakanlah orang tua angkat atau orang di sana dia tinggal satu rumah dengan orang warga Turki Mm-mm. asli. Kalau kamu ikut warga Turki asli atau ikut ngekos gitu atau di dom gitu? Iya, kebetulan itu program aku kan ada yang ngurusin dari Mhm. mahasiswa sendiri. Oke. Jadi mahasiswa tersebut mencarikan tempat tinggal Oke. ceritanya. Nah, kebetulan ada salah satu guru di les-lesan tersebut, di Mhm. lembaga tersebut. Dia tinggal sendiri dan dia ditawarkan untuk tinggal sama aku gitu loh. Oke. Terus oke, dia setuju. Selain aku juga ada orang Kolombia. Jadi ada satu lagi orang Kolombia, dia ikut acara yang sama, Mhm. program yang sama gitu. Mhm. Jadi kita bertiga. Oke. Satu orang Turki, aku sama orang Kolombia. Oke, berarti sebenarnya eh, kamu bisa ngajar sekarang itu bermula dari kegiatan exchange-mu di tahun 2016 itu ya? Iya, internship ya. Bener banget. Gara-gara organisasi itu. Oke, nah mungkin buat teman-teman Organisasi nih Isaac yang ya namanya. pengen coba kerja di Turki atau exchange, mungkin setelah pandemi nanti bisa tuh join ISEC atau kegiatan-kegiatan karena um, penting ya dan sangat bermanfaat ketika teman-teman bisa ikut exchange ke luar negeri. Nah, tak sebenarnya susah nggak sih persyaratan administrasi buat kita tinggal, entah itu buat bekerja atau kegiatan apapun di Turki? Sebagai warga Indonesia, kamu mengalami kendala nggak ngurus administrasi untuk tinggal di Turki? Kalau waktu dulu 5 tahun yang lalu nih itu lebih mudah daripada sekarang. Oke. Itu bukan dari pendapat tapi itu kenyataan yang karena ada perubahan Mhm. aturan ya Mhm. tentunya di sini. Kalau untuk pengalaman aku sendiri 5 tahun yang lalu tuh cukup mudah. Jadi Oke. karena aku notabene internship, jadi visanya pun visa tersebut gitu loh. Jadi lebih Mhm. mudah semuanya. Mhm. Mm. Oke. Kalau dengan bedanya 5 tahun dengan sekarang, 5 tahun yang lalu dengan sekarang, apa Bedanya. untuk pengurusan tinggalnya atau ada kesamaan? Iya, ada perbedaan. Mhm. Kalau dulu misal nih datang ke sini sebagai wisatawan, Mhm. terus cari kerja gitu kayak lebih gampang gitu loh, Mhm. masnya. Oke. Tapi kalau sekarang kalau emang tujuannya wisata, susah buat ini masuk Permitnya susah ya, kerja masuknya susah dengan ya. visa visa wisata gitu. Jadi kalau mau ke sini itu memang udah ada visa kerja gitu, sudah ada sponsornya. Oke. Udah pasti kamu kerja di sini gitu. Oke. Seperti itu. Kecuali kalau wisata mungkin ikut travel kali ya. Sponsornya udah. Iya. Tapi tetap aja visanya wisata, dia Mhm. sebagai wisatawan, dia nggak Betul. bisa bekerja gitu. Kalau kerja biasanya visanya itu berlaku berapa lama tak? Setahun? Kalau sekarang aku udah nggak pakai visa lagi kan. Jadi visa itu kan setiap negara aturannya beda. Kalau di Turki sendiri waktu itu aku visanya cuma berlaku 90 hari. Oke. Jadi dalam waktu 90 hari aku tuh kayak harus mendaftar sebagai apa resident gitu Oh, loh, resident permit. oh ready. Aku Mhm. kayak KTP ya, Bener-bener. Jadi KTP kayak ya namanya. resident Iya, permitnya atau mungkin iya, di Indonesia KTP. Mhm. kitas kali ya,
izin terbatas gitu. Jadi Iya, ada yang mungkin. kerja gitu ya. Iya, heeh. Oke, berarti udah. Iya, itu dalam kurun 90 hari. Iya. Oke. Mhm. Setelah itu nggak ada visa-visa lagi. Setelah itu aku lanjut 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 aja gitu. Oke. Nah, Seperti ini itu. em, pertanyaan menarik adalah biaya hidup di Turki itu mahal gak sih, Tak? Perbandingannya dengan ketika Iya, kita di mahal. Indonesia gitu ya. Heeh. Karena aku dulu hidup di Solo ya. Ya itu Terus jangan ke tanya ya. iya, iya. Jadi tapi apa mungkin aku bisa bilang itu lucky juga ya buat aku, keberuntungan juga aku dikasihnya tuh bukan di kota Istanbul, di kota lain yang lebih murah juga gitu. Oke. Jadi adaptasinya tuh pelan-pelan. Kalau Oke. dibilang mahal, iya menurut aku mahal. Oke. Itu perbandingannya sekarang karena ada corona ya, sekarang ada permasalahan ekonomi juga. Betul. Kalau dulu sih kayak berasa mahal banget ya, kalau sekarang ya juga berasa mahal, tapi kalau dibandingkan rupiah sih, misal 1 lira itu sekitarnya sekarang ada dua Dua ribu ribu. dua ribu rupiah. Mhm. Dulu pas aku kesini 1 lira itu hampir 5.000 deh, 4.000 Oh, gitu loh. iya iya. Jadi aku punya 1 lira itu kalau dibawa ke Indo jadi sedikit banyak gitu loh. Kalau Betul. sekarang gitu deh. Oke. Sebagai pekerja, berarti kan kamu masuknya di sana sebagai pekerja asing warga Turki gitu ya. Eh, Merasa dibedakan nggak dengan, misalnya kamu ngajar sebagai pengajar dari luar negeri gitu dengan pengajar yang lokal warga Turki itu perlakuannya ada perbedaan khusus nggak dari mungkin instansi kamu kerja? Kalau untuk perlakuan secara gimana ya? Mungkin kita punya aturan sendiri dari pemerintahnya gitu. Kayak misal contoh nih soal gaji gitu Mhm. udah dibedakan gitu Betul. sama Mhm. lokal. Tapi untuk diperlakukan di Sosial gitu lokasi ya. di mana kita bekerja kayaknya sama deh Sama gitu. ya. Oke. Selayaknya iya, sama gitu. Sama Mhm. gak ada perbedaan. Mhm. Ingat nggak waktu interview dulu apa yang ditanyakan? Waduh, iya ini udah lama ya. Apa ya? Ingat lagi. Aku lupa. Jadi kan Enggak, si gimana? manajernya tuh nanya, dia kan ngebaca CV aku ya. Mhm. Apa ya? Aku kok bener-bener lupa ya. Gini dia kasih contoh kasus gitu, kasus Oke. apa yang terjadi di kelas gitu loh. Mhm. Kalau ini murid kamu misal gini gini gini, kamu gimana gitu. Misal kayak gitu. Aku yang inget sih itu. Jadi kayak lebih problem solving yang ada di kelas gitu. Oke. Ketika kita ngajar gitu. Mhm. Oke. Gitu sih. Terakhir, Tak, apa sih saran buat teman-teman yang mungkin berencana untuk bekerja di Turki atau mungkin ikut exchange ke Turki dari kamu? Mungkin ada saran apa buat teman-teman? Sarannya sih untuk saat ini tunggu pandemik berakhir dulu gitu aja. Terus iya itu pasti ya. Pasti. Terus semuanya jangan inilah, karena kita nggak ngerti ya, masih di negara orang ya. Mhm. Jangan asal ya udahlah aku berangkat aja gitu, enggak, harus benar-benar kayaknya dipersiapkan karena ini bukan apa keputusan yang kayak kita pergi ke luar kota dalam negeri gitu, enggak, ini luar negeri, konteksnya itu perizinan dan segala macam itu kompleks ya, jadi lebih dipersiapkan Oke. kalau bisa ada pokoknya yang jelas gitu. Nanti aku di sana Mhm. misalnya dari Indo, oke aku daftar program ini di sana gimana gimana udah jelas, udah ada yang apa namanya, udah jelas gitu loh, Oke. gambarannya udah Udah jelas di ada sana gitu. mau kegiatannya Gitu. ngapain gitu ya. Iya, Oke. udah. Oh iya, satu lagi, Tak. Iya. Di sana itu sebenarnya penutur bahasa Inggrisnya banyak nggak sih? Kalau di sekolah swasta itu iya Mhm. ada, tapi kalau di sekolah negeri sendiri, I'm not sure, I don't know, Oke. aku nggak yakin gitu. Ta- Kalau di Istanbul dikatakan banyak. Ya karena mungkin kota ini ya, salah satu kota paling besar ya. Iya, Tapi kalau warganya bener banget. gitu ini ya, banyak yang bisa bahasa Inggris. Enggak sih.
Iya sih, bener-bener. Enggak, ini dia makanya ini programnya pemerintah tahu dia Oke. jadi sekolah apa sekolah swasta, aku bilangnya wisata, Mhm. sekolah swasta itu mereka programnya itu ada guru asing kayak aku Oke. ini. Jadi dari kecil dari TK itu mereka udah mulai kayak belajar bahasa Inggris. Jadi nanti 20 tahun yang akan datang rata-rata mungkin warga Turki bisa lah bahasa Inggris gitu loh. Iya. Jadi programnya saat ini dia. Oke, jadi mulai mulai Lagi sekarang ya. berprogram. Oke, thank you Tak Iya. buat sharingnya. Oke. Tetap hati-hati ya di Makasih. Turki karena masih pandemi juga. Mm-mm. Daita. Iya. Makasih ya Mas, kamu juga. Dadah. Oke. Dan please jangan lupa buat subscribe dan like sama komen juga, dan juga kalian juga boleh ngasih saran seperti Ike. Kalian mau aku cerita atau bahas soal apa, atau gimana dong Kak? Misalnya ada lagi satu katanya shopping di sini, grocery shopping gitu. Boleh gitu. Atau ada yang lain, tolong dong liatin tempat tinggalnya, itu aku juga udah ngejawab kan gitu. Jadi feel free to ask, oke? Oke, ditunggu ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, klik ring belnya, like, comment, and share.